Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar membuat ribbon, tentunya menggunakan Adobe Photoshop. Langsung saja yuk kita ikuti tutorialnya. Langkah pertama, tentunya sobat harus membuat file baru dengan cara pilih menu file, new. Kemudian untuk ukurannya kita pilih custom, pilih 15 x 15 cm dengan resolusi 300 pixel per inci. Karena ribbon itu pada umumnya dibuat menggunakan persegi. Oke. Selanjutnya di sini kita bisa menggunakan pen tool. Di pen tool ini kita pilih yang pad. Selanjutnya bisa kita buat objek baru. Misalkan di sini di bagian luar area kita klik, kemudian kita buat titiknya. Di sini sobat bisa pilih kira-kira posisi titiknya. Setelah diklik, ditahan mouse-nya, kemudian kita arahkan untuk membentuk objek. Nah, seperti ini. Itu juga ini ditahan mouse-nya, ketika klik ditahan, kemudian diarahkan agar membentuk objek. Lanjut sampai kita sambungkan ke titik awal. Oke, kemudian di sini kita gunakan klik kanan, pilih Make Selection. Oke, kemudian buat layer baru. Di layer baru ini di bagian foreground kita pilih warna. Misalkan kita gunakan warna agak kecoklatan seperti ini. Kalau sudah dipilih, oke. Kemudian gunakan Paint Baguette Tool untuk memberikan warna pada layer. Nah, seperti ini. Selanjutnya hilangkan seleksinya dengan Ctrl D. Selanjutnya kita gunakan pen tool kembali. Kita gunakan pen tool, kita buat bentuk yang baru. Di sini kita buat bentuknya lagi seperti ini. Kita arahkan ke arah atas, kemudian kita arahkan lagi seperti ini. Kita sambungkan lagi ke bagian titik awal. Kalau sudah, klik kanan, Make Selection. Oke. Kemudian gunakan Paint Baguette Tool kembali, kita kasih warna lagi. Warnanya sama dengan yang awal, kemudian Ctrl D. Hilangkan seleksinya. Selanjutnya di sini kita buat objek lagi menggunakan Paint Baguette Tool kembali. Menggunakan pen tool ini ya, kita gunakan lagi, kemudian buat bentuk objek yang lain. Nah, misalkan seperti ini. Oke. Kemudian gunakan Make Selection. Jangan lupa kita membuat layer baru. Kemudian di sini kita kasih warna apa ini ya, hijau ya, hijau agak kebiruan. Nah, seperti ini mungkin. Nah, segini. Oke, kemudian teman-teman bisa pilih Paint Baguette Tool. Kita klik seperti ini, kita hilangkan seleksinya kembali dengan Ctrl D. Selanjutnya di sini bisa kita membuat objek kembali menggunakan Paint Baguette Tool. Kemudian kita buat objek yang baru, kira-kira seperti ini. Kita sambungkan kembali titiknya. Oke, kalau sudah, klik kanan, Make Selection. Kasih warna yang sama, warna yang hijau ini ya. Kita kasih warna hijau agak kebiruan ini. Nah, kemudian kita hilangkan seleksinya dengan Ctrl D. Langkah selanjutnya kita bisa membuat warna pada backgroundnya ini. Kita arahkan ke layer background, kemudian foregroundnya kita pilih yang hijau agak gelap. Selanjutnya kita klik Paint Baguette Tool di sini. Nah, setelah ini selanjutnya kita bisa gunakan Elliptical Marquee Tool dengan menekan Shift agar ukurannya selalu proporsi, kita tarik ke area kerja. Nah, seperti ini.
Selanjutnya kita bisa gunakan misalkan warna hitam di sini, foregroundnya kita ubah warnanya menjadi warna hitam. Kemudian antara tengah-tengah ini, antara tengah objek yang coklat, warna coklat dengan yang hijau yang muda ini kita buat layer baru. Nah, tadi ditaruh di tengah-tengah ini, kemudian menggunakan pen vector kembali kita klikkan. Sehingga kita punya semacam apa ini, frame ya, frame warna hitam di sini. Kemudian hilangkan seleksinya dengan Ctrl D. Kemudian warna yang hitam ini kita duplikat, klik kanan, duplikat layer. Kemudian hasil duplikatnya ini atau yang layer yang paling bawah ini kita gunakan Ctrl T, tekan Shift dan Alt secara bersamaan, kemudian kita tarik untuk mendapatkan ukuran yang proporsi. Setelah itu kita centang. Nah, kemudian gunakan Ctrl U untuk mewarnai atau hue saturation ini, kita warnai menjadi warna putih. Selanjutnya opacity-nya ini kita ubah menjadi 25. Nah, setelah diubah opacity-nya, kita bisa duplikat kembali ini, klik kanan, duplikat layer. Nah, yang paling bawah ini kita besarkan lagi dengan Ctrl T kembali, gunakan Shift dan Alt, kita tarik seperti ini. Kemudian bisa kita centang kembali. Nah, ini layarnya kita taruh di belakangnya objek warna coklat ini, tinggal kita tarik seperti ini. Nah, kita punya layer ini ya, layer yang ketiga, lingkaran yang ketiga di belakang warna coklat. Selanjutnya kalau sudah sampai sini kita bisa manfaatkan ini ornamen yang sudah kita sediakan di sini ya. Ini ornamennya, tinggal kita tarik semuanya. Tarik taruh bagian atasnya ini agar tidak masuk pada area kerja kita. Kemudian satu persatu kita masukkan dengan menggunakan move tool. Kita tahan di sini, kemudian tarik ke bawah. Layarnya ditaruh di bagian atas. Nah, seperti ini. Ini masih ada kelihatan ya, kita zoom dikit. Nah, kita hilangkan aja ini yang kelihatan ini. Selanjutnya kembali menggunakan zoom tool, klik kanan fit on screen. Oke. Kemudian di sini selanjutnya kita masukkan logo Kemenak ini. Kita masukkan. Nah, kita atur posisinya dengan Ctrl T, tekan Shift, ukurannya agar selalu proporsi. Kalau dirasa sudah cukup, kita bisa centang, berkecil kembali sedikit mungkin, sudah bisa centang kembali. Selanjutnya di sini mungkin kita bisa perbesar yang ini ya, Ctrl T, tekan Shift, kita perbesar dikit. Nah, kalau sudah bisa dicentang. Selanjutnya kita bisa membuat tag di sini. Buat tag baru, tulisannya misalkan di sini apa ya, ini aja, saya senang ya. Di sini menggunakan tulisan ini misalkan, terus kembali ke horizontal type tool ini buat kita buat huruf yang besar di awal saja. Kemudian fontnya misalkan gunakan AV Vedan seperti ini. Dengan Ctrl T kita perbesar kembali, kemudian kita centang. Selanjutnya kita gunakan add layer style, kita kasih efek, misalkan warnanya di sini kita gunakan merah marun ya, merah tua seperti ini. Kemudian dikasih stroke
struknya gunakan putih, nilainya misalkan berapa ini, 19, terlalu besar ya, kita gunakan nilainya 11 mungkin. Oke, kalau sudah, selanjutnya kita duplikat layernya ini, duplikat layer, taruh di bawahnya, kemudian gunakan horizontal tipe tool kembali. Saya senang berbesar semua ya, menjadi keluarga besar seperti ini. Kemudian gunakan horizontal tipe tool kembali, pokoknya gunakan Arial, misalkan ini gunakan berapa, 14 mungkin. Nah seperti ini. Kemudian warnanya kita ubah menjadi hitam, kemudian struknya kita kurangi menjadi 7 misalkan. Nah, oke, ini kita buat blood agak besar dikit. Nah, seperti ini kita arahkan, dibuat rata kanan ya, buat rata kanan. Ini juga atur posisinya sedemikian rupa. Kemudian kita membuat tag baru kembali, teman kota baru misalkan seperti ini. Terus kemudian fontnya kita gunakan impact, gunakan Ctrl T, kita perbesar. Kemudian kita arahkan ke atas sedikit. Di sini misalkan kita buat gradasi ya, kita buat gradasi, warnanya agak keemasan mungkin, ini agak coklat, ini ya coklat. Kemudian yang warna kedua kita ubah menjadi agak kekuningan ini ya. Nah seperti ini. Oke, selanjutnya kita kasih struknya warna putih kembali. Besar menjadi 11. Nah, setelah ini kita tinggal masukkan linknya di sini. Kita masukkan linknya, tarik seperti ini. Kemudian bisa kita perbesar. Kalau sudah bisa dicentang, kemudian di sini kita kasih pakai rectangular marquee tool. Nah, kita kasih warna biar nanti jelas dibacanya, tidak mengganggu terganggu oleh background ini tagnya. Layer di bagian sini mungkin kita buat layer baru, kemudian kita kasih warna yang agak lebih gelap nih ya dari ini. Kemudian gunakan pen packet tool, kita klik. Nah seperti ini, hilangkan seleksinya dengan Ctrl D. Selanjutnya di sini kita bisa mengasih aksesoris yang lain. Dikasih aksesoris, ini sudah kita siapkan ya untuk aksesorisnya, ornamen ini sudah kita siapkan. Tinggal kita tarik, nah layer ini, nah perkecil dulu, Ctrl T, tekan Shift Alt agar ukurannya selalu proporsi. Nah seperti ini, taruh di sini, mungkin satunya taruh di sini ya. Begitu juga yang lain. Nah, ini ya. Ini kita tarik, perkecil. Kita centang, atur posisinya. Kemudian kita bisa membuat aksesoris yang baru, misalkan garis-garis. Kita taruh layernya di bagian bawah ini, buat layer baru.
kemudian manfaatkan rectangular marquee tool, kita buat garis seperti ini. Selanjutnya garisnya ini kita kasih warna putih. Nah, seperti ini. Hilangkan seleksinya dengan Ctrl D, kemudian kita perkecil opacity-nya misalkan 50. Kemudian kita gunakan Ctrl T, arahkan mouse-nya di bagian pojok ini sampai keluar kayak lengkungan ini. Nah, kita lengkungkan seperti ini. Kalau sudah bisa dicentang, taruh posisinya ya, taruh posisinya seperti ini. Kemudian kita bisa duplikat dengan cara tekan Alt. Nah, sampai keluar kayak ini bentuknya mouse ini, terus kemudian kita tarik. Nah, mouse klik kiri ditahan. Nah, seperti ini. Selanjutnya di sini juga kita buat garis bagian sini. Nah, seperti ini ya. Kemudian mungkin kita atur lagi posisinya. Yang ini kita atur biar tidak tumpuk posisinya. Ini juga mungkin kita taruh ke atas gini ya. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita buat aksesoris kembali. Mungkin kita buat plus gitu ya, ketikkan plus. Nah, seperti ini. Kita buat Arial saja, Arial yang reguler, nah agar kelihatan tipis. Kemudian taruh sini. Ini juga bisa kita tambah kembali sedikit. Jadi kita atur-atur posisinya ya, agar kira-kira pantasnya seperti apa. Jadi ini tergantung selera juga sebenarnya kalau membuat seperti ini. Jadi tergantung selera masing-masing. Oke, kira-kira kalau sudah cukup, kita lihat posisinya. Ini perkecil kembali juga boleh. Kemudian kita centang. Selanjutnya kalau sudah, kita bisa simpan PSD-nya. Simpan. Kita kasih nama membuat ribbon. Kemudian kalau sudah punya file PSD-nya, mungkin ini posisinya pas atau enggak ya, kurang kesini dikit ya. Jadi ini diseleksi lingkarannya, ini 3 lingkaran, ini 3 lingkaran kita seleksi semuanya dengan menekan Ctrl pada mouse, pada keyboardnya kita tekan Ctrl, kemudian kita arahkan sini. Nah, arahkan dikit agar posisinya itu ada di tengah-tengah gitu ya. Nah, kalau sudah, ini bisa kita atur lagi. Kalau sudah, kita simpan kembali PSD-nya. Kalau sudah tersimpan, tinggal kita butuh file yang framenya ini transparan ya. Kita buat PNG. Jadi caranya seperti ini. Yang bagian hitam ini kita seleksi menggunakan Magic Wand Tool. Nah, kemudian layer yang di bagian hitam ini ke bawah sampai sini, ini dijadikan satu dengan cara tekan Shift pada keyboard, jadikan satu seperti ini. Kemudian pilih ini bagian yang ada di sini, kita pilih merger layer. Nah, jadi layer yang terseleksi itu termerger semuanya atau jadi satu. Kemudian kita buka kuncinya ini dengan cara klik 2 kali. Oke, setelah terbuka kita tekan Del. Nah, otomatis ini akan menjadi sebuah frame transparan dan hilangkan seleksinya dengan Ctrl D. Kemudian kita bisa jadikan satu layernya ini dengan merger visible. Nah, kemudian baru kita save as. Save as, pilih PNG. Nah, seperti ini. Oke, nah ini berarti sudah
siap untuk dimasukkan atau digunakan menjadi sebuah tweet bond. Nah, ini bisa kita cek, misalkan kalian punya foto ya, kira-kira ini ya, kita gunakan foto inilah, kita tarik hanya untuk mengecek saja kira-kira sudah bagus atau belum. Mana tadi? Nah, ini ya. Nah, kita tarik, kita taruh posisinya. Nah, kira-kira nanti jadinya seperti ini. Oke, demikian tutorial pada kesempatan kali ini. Jika ada pertanyaan, jangan sungkan-sungkan untuk menulis di kolom komentar. Dan jangan lupa di like dan subscribe untuk mendukung channel ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.